Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Kita selalu menemani Anda di channel YouTube tercinta, yaitu di Beyond Education Podcast. Dan kita selalu sharing-sharing tentang parenting, coaching, motivasi, atau berita-berita yang terkini yang lagi viral. Atau kita juga sepakat tentang bahas-bahas tentang dunia pendidikan, kan juga kita expertise di dunia pendidikan juga. Dan mudah-mudahan Beyond Education Podcast ini bisa menjadi inspirasi kepada semua orang, atau menjadi inspirasi kepada semua lapisan masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi ya, karena kita saling sharing di dunia masyarakat juga ya. Dan juga kalau misalnya mau mendengarkan kami, silahkan ke Spotify, langsung aja di Spotify klik, atau misalnya dengan kata kunci Beyond Education Podcast, maka teman-teman semuanya akan mendapati kami hanya suaranya saja di sana ya. Silahkan langsung saja, jangan ragu-ragu. Oke, baik. Dan kita pada hari ini kita akan bahas tentang sesuatu hal yang memang sangat sedang viral ya. Jadi begini, sistem komunikasi di zaman sekarang itu tidak selalu hanya satu arah ataupun dua arah. Ya, karena komunikasi sekarang itu sudah menjadi sebuah dominansi dalam sebuah kehidupan. Dominansi di sini maksudnya apa? Jadi terkait input dan output itu memang sudah banyakkan input dibandingkan output gitu. Jadi kita suka misalnya berkomunikasi dengan orang, kadang kita mengeluarkan kata-kata yang memang kita nggak suka gitu. Maksudnya jarang lah untuk mengeluarkan kata-kata ketika berkomunikasi dengan orang. Kita lebih suka mendengarkan atau menonton konten-konten gitu ya. Atau menyerap sebuah konten-konten yang sangat banyak banget di media sosial, dan juga beberapa konten yang memang kita suka. Jadi inputnya banyak kepada diri kita, tapi outputnya sedikit. Nah, itu yang jadi permasalahan ya. Jadi seberapa efektifkah dunia komunikasi, atau misalnya komunikasi di era zaman sekarang? Seberapa efektif? Nah, coba bisa tanya kepada masing-masing diri sendiri ya. Kita menggunakan gadget, kita menggunakan melihat-lihat sosial media, melihat-lihat apapun itu, lebih banyak produktivitasnya atau lebih banyak inputnya saja? Maksudnya inputnya adalah hanya melihat saja. Coba kita evaluasi ya. Masing-masing dari teman-teman pasti beda-beda semuanya. Saya lebih senang bikin video daripada nonton video. Ada yang kayak begitu? Saya lebih senang misalnya nonton aja lah, pasif gitu. Atau nonton aja lah, saya mah nggak mau bikin video. Ada seperti itu. Jadi bagaimana kita menyikapinya di era yang seperti ini sebagai seorang yang maksudnya mengerti atau beradaptasi dengan era yang serba komunikasinya serba instan gitu. Ya, yang pertama adalah tentukan, maksudnya apa tujuan teman-teman dalam berkomunikasi, atau apa tujuan teman-teman dalam berkomunikasi atau menerima informasi. Jadi ketika berkomunikasi teman-teman memiliki tujuan, maka tidak akan asal berkomunikasi gitu. Jadi ya kadang ada inputnya bagus, outputnya jelek. Inputnya dia bagus, mendengarkan kata-kata motivasi, kata-kata ini inputnya banyak yang bagus, tapi ketika output ya dalam diri dia jelek gitu. Maksudnya tidak bisa mengimplementasikan apa yang ditonton, apa yang diperhatikan, atau apa yang ditonton di YouTube. Seperti itu juga ada yang bisa gitu. Dan jadi tidak ada tujuan. Kenapa bisa seperti itu? Inputnya bagus, outputnya jelek. Nah, komunikasi itu seperti itu. Dan ternyata setelah diteliti, ketika kita berbicara masalah tujuan, itulah penyebabnya. Karena kita random, ngasal aja nonton. Apa aja ditonton, ini ditonton, itu ditonton, ini ditonton gitu ya. Kita juga tidak sadar sebenarnya, karena kita kan sekarang sudah punya HP, kita juga sudah punya internet, paket data sendiri, bisa beli sendiri gitu kan. Jadi tidak sadar bahwa itu terjadi. Nah, jangan sampai teman-teman mengalami hal seperti itu ya. Input bagus, output jelek. Nah, karena tidak ada tujuan dalam diri teman-teman. Yang kedua adalah produktivitas
tanpa batas. Ya. Jadi cobalah paksakan diri teman-teman untuk bisanya menjadi seorang yang produktif dalam membuat sebuah konten, dalam membuat sebuah kayak gitu kan. Zaman sekarang kan bisa ya. Maksudnya kayak editing simple ala-ala Canva atau ala PixArt. Simple produktivitas, mulai nakal lah gitu. Dengan nakal di sini maksudnya bukan nakal apa ya, tapi mulai nakal teman-teman bikin konten-konten yang unik gitu. Ya, jangan hanya menikmati saja. Boleh menikmati, tapi jangan terlalu terlena. Teman-teman harus juga memiliki sebuah konten, memiliki sebuah ide, memiliki sebuah jejak digital yang bagus. Seperti itu. Jadi pertahankan itu. Kalau misalnya kita terus-menerus kita mendengarkan konten, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Tapi lebih bagus lagi ketika kita berusaha untuk membuat konten yang bermanfaat bagi semua kalangan. Yang ketiga adalah tentukan tujuan hidup Anda, ya. Di era zaman sekarang itu orang yang tidak memiliki tujuan hidup itu akan makin hancur. Makin terbawa hoax gitu kan, makin gampang untuk tertipu, makin banyak hal-hal yang gak jelas dia lakukan. Ya, ikut-ikutan giveaway. Saya juga sering ya ikut-ikutan giveaway gitu. Terus apalagi ya, komen-komen di mana gitu. Ya seperti ini. Apa tujuan hidup Anda dengan era komunikasi seperti ini gitu. Itu akan menjadi sebuah tiang penguat atau tiang dasar. Jadi tidak cepat termakan hoax, tidak cepat ikut-ikutan orang, tidak cepat ikutan joget-joget di depan kamera atau misalnya tidur di hutan. Saya nggak habis pikir itu yang konten tidur di hutan. Maksudnya apa gitu maksudnya. Tapi ya kalau tujuannya untuk mencari uang sih ya mudah-mudahan itu salah satu jalan terbaik ya. Tapi adalah jalan yang lain bisa teman-teman lakukan gitu selain tiduran di hutan terus ketemu pocong. Saya juga bingung. Itu bingung banget itu dari mana awalnya itu. Dari mana awalnya itu semua gitu kan. Ya terus seperti itu. Jadi kita lihat 3 hal yang tadi ya. Yang pertama adalah tentukan tujuan berkomunikasi. Yang kedua adalah teman-teman harus bijak gitu ya. Yang ketiga harus punya tujuan hidup yang terpenting agar di era komunikasi ini tetap menjadi yang terbaik. Baik, jangan lupa subscribe terus atau tonton terus biar Education Podcast untuk next episode. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.